Kenapa rupiah terus melemah? Rupiah resmi menembus angka 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan kalau kondisi ini terus berlanjut, yang kena dampaknya bukan cuma pemerintah atau perusahaan besar, tapi juga masyarakat biasa. Karena saat rupiah melemah, harga barang impor bisa ikut naik. Mulai dari gadget, elektronik, bahan baku industri, sampai kebutuhan sehari-hari tertentu. Makanya banyak orang mulai khawatir. Tapi sebenarnya, kenapa mata uang kita bisa sampai melemah separah ini? Apakah Indonesia sedang menuju krisis? Atau ini cuma badai ekonomi sementara? Di video ini kita akan membedah semuanya dengan bahasa yang sederhana dan tanpa istilah ekonomi yang ribet. Faktor 1, tekanan global dan dolar Amerika. Faktor pertama datang dari luar negeri. Saat ini kondisi ekonomi global sedang tidak stabil karena konflik geopolitik dan ketidakpastian dunia. Di saat yang sama, Bank Sentral Amerika masih mempertahankan suku bunga tinggi. Nah, ini yang penting. Kalau bunga di Amerika tinggi, investor dunia lebih memilih menyimpan uang mereka di sana karena dianggap lebih aman dan lebih menguntungkan. Akibatnya, banyak modal asing keluar dari negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini disebut capital outflow. Sederhananya, dolar di Indonesia jadi lebih sedikit. Dan ketika stok dolar berkurang sementara permintaan tetap tinggi, harga dolar otomatis naik. Disitulah rupiah mulai tertekan. Faktor 2, belanja negara dan subsidi energi. Tapi masalahnya, tekanan terhadap rupiah ternyata bukan cuma datang dari luar negeri. Ada faktor dari dalam negeri juga. Kalau kita lihat laporan APBN kuartal 1, pendapatan negara sebenarnya naik cukup bagus sekitar 10,5%. Namun belanja negara naik jauh lebih besar. Totalnya mencapai sekitar 815 triliun rupiah atau naik lebih dari 31%. Porsi terbesar berasal dari belanja pemerintah pusat. Dan salah satu pengeluaran yang paling membengkak adalah subsidi energi seperti BBM dan listrik. Nilainya melonjak lebih dari 266% atau sekitar 118 triliun rupiah. Kenapa pemerintah tetap mengeluarkan uang sebesar itu? Karena pemerintah ingin menjaga harga barang di masyarakat tetap stabil supaya inflasi tidak meledak. Masalahnya, di saat pengeluaran naik besar-besaran, pertumbuhan ekspor kita justru sedang melambat. Artinya pemasukan dolar ke Indonesia ikut berkurang. Jadi di satu sisi pengeluaran besar, tapi di sisi lain pemasukan dolar melambat. Dan kombinasi inilah yang membuat rupiah semakin tertekan. Faktor 3, apakah Indonesia akan krisis? Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ini berarti Indonesia akan langsung krisis? Belum tentu. Karena kondisi saat ini masih berbeda dengan krisis besar di masa lalu. Pelemahan rupiah kali ini terjadi secara bertahap, bukan jatuh mendadak dalam waktu singkat. Selain itu, ekonomi Indonesia juga masih ditopang aktivitas domestik yang cukup kuat, terutama dari sektor pangan dan energi. Selama pasokan pangan seperti beras dan kebutuhan pokok tetap aman dan subsidi energi masih dijaga pemerintah, ekonomi masyarakat bawah masih punya bantalan. Itulah kenapa dampaknya belum langsung terasa ekstrem di seluruh lapisan masyarakat. Jadi meskipun angka rupiah terlihat mengkhawatirkan, itu tidak otomatis berarti Indonesia langsung kolaps. Kesimpulannya, melemahnya rupiah kali ini dipengaruhi kombinasi tekanan global, arus modal asing yang keluar, dan kondisi belanja dalam negeri yang cukup besar. Dan angka 17.500 rupiah ini bisa menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk memperkuat ekspor dan menjaga stabilitas ekonomi. Sementara bagi masyarakat biasa, yang paling penting adalah memahami situasinya tanpa panik berlebihan. Karena dalam kondisi seperti ini, keputusan keuangan yang tenang jauh lebih penting daripada rasa takut. Tapi menurut kalian, apakah rupiah masih bisa kembali menguat atau justru kita belum melihat titik terburuknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe kalau kalian suka konten ekonomi sederhana seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.